So guys, peristiwa ini berawal dari pacarnya Mario yang berinisial A bercerita kepada temannya yang berinisial APA bahwa dirinya ini mendapatkan perlakuan yang enggak baik dari David. Hai guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Belakangan ini masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan informasi kasus penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dendi terhadap David, anak pengurus GP Ansor guys. Nah, tindakan kekerasan yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 yang lalu berbuntut panjang. Nama Mario Dendi Satrio ramai dibicarakan oleh publik saat ini. Nggak hanya karena kasus penganiayaannya ya guys terhadap David tersebut, tapi juga karena video-video lamanya yang diunggah di TikTok. Dalam unggahannya itu, Dendi kerap menunjukkan kendaraan mewah miliknya, mulai dari Harley Davidson hingga Rubicon. Karena tindakannya itu, ayahnya yang merupakan pejabat pajak, yaitu Rafael Alun, diperiksa oleh KPK. So guys, peristiwa ini berawal dari pacarnya Mario yang berinisial A bercerita kepada temannya yang berinisial APA bahwa dirinya ini mendapatkan perlakuan yang enggak baik dari David. David ini mantannya si A ya guys. Nah, kemudian APA menceritakan hal tersebut kepada Mario. Namun Mario nggak langsung percaya aja. Dia menanyakan ulang kepada si A. Lalu A membenarkan cerita tersebut. Nah, setelah itu Mario menghubungi David, namun nggak membuahkan hasil guys. Mario meminta A untuk menghubungi David dengan alasan untuk mengembalikan kartu pelajar milik si David tersebut ya guys. Nah, hal ini merupakan cara Mario agar bisa ketemu dengan David. Saat itu David yang kebetulan ada di rumah temannya langsung mengirimkan lokasi terkini kepada si A. Mario pun datang dan melakukan penganiayaan bertubi-tubi kepada David guys. Dia melakukan pukulan, menendang bagian wajah, kepala belakang, leher hingga nggak berdaya sampai mengalami koma. Parah banget ya guys. Terus tindakan penganiayaan tersebut direkam juga, nggak sendirian mereka guys. Mario melakukan penganiayaan tersebut bersama temannya yang berinisial S. Nah, saat David sudah nggak berdaya lagi, Mario meminta S nih untuk merekam dengan handphonenya dan melakukan tindakan kekerasan itu kembali. Memang nggak ada akhlak ya guys. Selanjutnya Mario ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan. Selang beberapa hari, temannya si S ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan dua wanita yang berinisial A dan APA tadi dikonfirmasi dalam proses penyelidikan. Keduanya sudah dimintai keterangan oleh polisi dan statusnya masih sebagai saksi guys. Terus guys, buntut dari kasus tersebut, nama ayah Mario Dendi atau Mario Dandi ya? Mario Dendi kali ya guys. Nama ayah Mario Dendi, Rafael Alun tersebut ikut terseret karena dinilai memiliki harta kekayaan yang gak wajar dan gak sesuai dengan profilnya tersebut. Si Rafael diketahui memiliki harta senilai 56 miliar. Masuk akal nggak? KPK pun memanggil Rafael untuk dimintain keterangan guys, karena terkait harta kekayaannya itu yang sangat fantastis. Selain itu, ibu Mario Dandi, Ernie, nggak terlepas dari sorotan publik. Ernie disebut-sebut memiliki restoran yang bernama Bilik Kayu yang berada di Jalan Ibda Harsono, Timoho, Kota Yogyakarta. Resto tersebut ramai diperbincangkan dan didatangi oleh banyak orang sejak kasus Mario Dendi tersebut yang melakukan penganiayaan terhadap David. Sosiolog Universitas Indonesia Devi Rahmawati menyebutkan bahwa perilaku Dendi sering membuat konten tentang kendaraan mewahnya sebagai flexing. Nah, apakah anak pejabat memang gemar flexing? Jika tahun lalu flexing berujung investasi bodong, maka bagaimana dengan kasus kali ini? Pamer harta lalu berujung penjara. Memang kebiasaan pamer di media sosial bukan hanya terjadi di Mario ya guys, tapi juga banyak orang yang bermedia sosial. Lantas apa sih yang menyebabkan orang pamer di medsos atau yang biasa disebut dengan flexing? Psikolog dan dosen dari Universitas Gadjah Mada, Novi Puspita Chandra, mengatakan bahwa kebiasaan orang yang memamerkan kehidupan mewah cenderung memiliki perasaan jiwa yang sedang gak baik dalam kesehariannya. Kebiasaan hidup bermewah-mewahan yang biasa dipamerkan ke hadapan banyak orang melalui platform media sosial guys, medsos pribadinya akan semakin melekat ketika menemukan lingkungan yang sesuai. Flexing juga masih
menjadi pembicaraan hangat sampai saat ini ya. Hampir semua kanal media membicarakan soal flexing atau tren pamer. Bahkan tren ini dipromosikan oleh para influencer muda yang gemar pamer kehidupan mewah. Emang apa sih manfaatnya gitu guys? Melekat dengan tren flexing, ada anggapan bahwa tren ini disebabkan karena kurang percaya diri yang enggak terkontrol, tapi sebenarnya bukan hanya karena itu guys. Dilansir dari Detik Health, ada beberapa alasan psikologis flexing atau pamer harta dan gaya hidup mewah ini guys. Alasan orang kenapa flexing yaitu pertama, pengakuan berhasil bersaing. Persaingan bikin orang merasa butuh diakui oleh orang lain. Jadi saat mereka berhasil, begitupun dengan orang-orang yang suka flexing, mereka merasa berhasil bersaing dengan kebanyakan orang lainnya karena punya banyak uang. Dan dari tahun ke tahun, persaingan hidup memang semakin keras ya guys. Kalian merasa nggak sih kalau persaingan itu ada di mana-mana, entah itu di pekerjaan atau bahkan di bangku pendidikan. That's why mereka perlu ada konfirmasi dari orang lain juga. Secara psikologis, memamerkan uang, kehidupan mewah, dan barang mewah adalah sebuah usaha untuk mendapatkan pengakuan atau validasi dari orang lain guys. Kata lainnya, mereka selalu haus validasi. Seperti Mario Dandi tersebut memamerkan kehidupan mewahnya di sosial media. Dia pikir dia udah hebat kali gitu ya. Gak respect sama sekali guys. Nah, orang flexing juga gak paham dengan hubungan sosial. Bukan berarti mereka gak punya teman ya. Justru pada umumnya orang yang gemar flexing harta itu orang-orang yang punya banyak teman guys. Namun mereka gak memahami adanya esensi sebenarnya dari hubungan sosial. Karena itu umumnya orang yang suka flexing cenderung gaul sama temannya sesama orang kaya aja. Di balik pertemanan ada tujuan lain seperti ingin lebih dikenal dan diterima dalam lingkungan orang kaya. Belum tentu murni membangun koneksi dari pertemanan. Kalau dia seorang influencer, cenderung kurang membangun interaksi dengan followersnya guys. Influencer yang gemar flexing cenderung menganggap followers hanya sebagai penonton kekayaan mereka aja. Nah, yang satu ini nih, mungkin karena nggak paham hubungan sosial, Mario Dandi seenak jidatnya aja menyiksa David yang sampai sekarang terkapar di rumah sakit. Alasan flexing juga terkait dengan persepsi yang salah tentang uang. Orang yang gemar flexing cenderung menganggap uang adalah sumber utama kebahagiaan. Ketika mereka flexing, mereka ingin orang-orang percaya bahwa mereka bahagia ketika memiliki gaya hidup yang mewah. Nggak hanya pada orang lain, saat flexing, mereka pun sebenarnya butuh meyakinkan diri sendiri kalau mereka tuh udah bahagia saat melihat barang-barang mewah atau pakaian branded yang mereka beli. Kayak Rubicon yang dipameri oleh Mario Dandi, merasa dia yang paling kaya aja. Padahal si simpel dengan bisa jajan seblak dan bakso aja pas waktu lagi hujan udah bahagia kali ya kan guys. So gimana sih cara mengendalikan diri agar enggak flexing? Nah, ini aku ada beberapa tips buat kalian. Yang pertama, kelola ekspektasi. Pastikan bahwa ekspektasi yang dimiliki nggak melebihi realita dan kemampuan yang dimiliki, sehingga nggak memaksakan diri. Yang kedua, kontrol diri guys. Dengan kita mengontrol diri untuk menunjukkan hal-hal yang dirasa perlu dan berguna. Dan selanjutnya, ubah mindset atau pola pikir guys. Pahami diri dan lihat lebih jauh tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki. Alih-alih berfokus pada perilaku pamer, coba cari tahu hal yang dimiliki oleh kekuatan diri. Selain itu, menyarankan untuk menyadari bahwa memamerkan apa yang dimiliki belum tentu sepenuhnya menunjukkan bahwa kita hebat guys. Terus memposisikan diri kita sebagai orang lain. Coba untuk memahami bagaimana tanggapan orang lain terkait dengan apa yang kita lakukan, dan coba pikirkan apakah orang lain akan terganggu atau enggak. Nah, selanjutnya fokus pada aktivitas positif. Ketimbang fokus pada memamerkan segala sesuatu, lebih baik kita fokus untuk menikmati setiap momen dan berbagai kegiatan yang dilakukan, baik bersama diri sendiri, teman, pasangan, maupun keluarga. Nah, gimana sih cara menanggapi orang-orang yang flexing? Jika memiliki hubungan yang dekat dan komunikasi yang baik, alangkah seseorang tersebut bisa mengingatkan terkait dengan flexing tersebut guys. Terus jika enggak terlalu dekat atau enggak berhasil mengingatkan, ya udah diabaikan aja. So gimana pendapat kalian tentang flexing? Bisa komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku. Dan kalau misalnya ada yang kurang atau yang mau ditambahkan, bisa komen di bawah juga ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.